Bapa, berkati kami dengan suara-Mu, nasihat-Mu. Urapan Roh Kudus atas kami semua. Biar kami takjub terhadap kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Kami takjub. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu dan kehadiran-Mu secara khusus. Dan buat kami, tolong kami tetap rendah hati. Tetap rendah hati, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Pernah saya mengemukakan satu ilustrasi. Dan ilustrasi itu saya mau kemukakan kembali kepada saudara. Ibarat orang bermain lotre, saudara, dan membuat taruhan. Katakanlah dari 1 sampai 10, angka 1 sampai 10. Kira-kira nomor mana yang mau keluar? Kalau dulu saya ingat waktu masih kecil, saya lihat ada orang main semacam lotre begitu, lalu diputar seperti piringan. Tak, 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 tak. Lalu orang memberikan taruhan. Angka 1 sampai angka 10. Ada orang yang meyakini angka 5 yang keluar ditaruh taruhannya di situ. Ada orang yang berharap angka 4 yang keluar ditaruh taruhannya di situ. Hidup ini sebenarnya seperti itu, saudara, pilihan. Tapi bukan gambling, bukan spekulasi, bukan kira-kira. Berdasarkan apa yang kita dengar, kita lihat, kemudian kita memilih. Sekali lagi, bukan gambling, bukan spekulasi, bukan untung-untungan, bukan kira-kira. Tentu berangkat dari pengertian, berangkat dari kesadaran. Dan kita harus memilih. Sebagai orang percaya yang Tuhan telah bawa kita sampai ke tempat ini, mendengar suara kebenaran. Dan sebelumnya saudara juga mendengar banyak khotbah, saudara juga melihat kehidupan banyak manusia dengan gaya hidup, cara berpikirnya, dan sikap-sikapnya. Kita harus memilih, saudara. Kita mau hidup seperti siapa? Gaya hidup apa yang kita mau pakai? Kemana arah hidup kita? Dan kita harus tidak bisa tidak memilih dan mempertaruhkan hidup kita, saudaraku. Dan tentu saya sebagai penganjur, dan saya memberanikan diri mengatakan dan menyatakan sebagai juru bicara Tuhan Yesus. Sebab yang saya katakan apa yang Alkitab katakan, khususnya perjanjian baru. Saya menawarkan opsi kepada saudara, pilihan. Tuhan pilihan kita. Pasti saudara akan berkata amin.
Dan orang Kristen pasti juga akan berkata amin, memilih Tuhan. Masalahnya berapa taruhan yang kamu taruh di situ? Berapa jumlah taruhan yang saudara mau taruh? Berapa jumlah taruhan saudara? Kalau saya gambarkan Yesus nomor 7, angka 7 maksud saya. Saudara memilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Saudara bisa membagi berapapun yang saudara anggap. Saudara mau anggap angka yang cocok. Bagian dari milikmu. Kalau engkau punya 100, engkau taruh yang nomor 1, 20, yang nomor 2, 15, yang ketiga 5, begitu saudara. Tapi begitu Anda memilih nomor 7, kalau itu Tuhan Yesus. Tadi saya katakan, saya ilustrasikan Tuhan. Anda tidak bisa berikan kurang dari 100. Saudara harus menaruh 100-100-nya milikmu. Atau tidak usah sama sekali. Coba pilih ini. Mungkin membahagiakan. Pilih ini. Yang itu mungkin membahagiakan. Anda bagi-bagi. Dan kita sebenarnya telah sering membagi-bagi seperti itu. Makanya manusia itu bergerak terus dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain. Dari sejumlah uang ke sejumlah uang yang lain, tapi biasanya mau lebih banyak. Dan berharap dengan ibarat kapal berlayar itu dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dan mencari pelabuhan apa yang menyenangkan. Tapi begitu Anda memilih pelabuhan Tuhan, Anda harus memberikan. Anda harus berhenti. Membuang sauh, membuang jangkar, ikat tali kapal Anda. Dan Anda harus berhenti di situ. Saya sebagai penganjur, tadi saya katakan saya beranikan diri, saya mengatakan dan memang harus berani. Saya juru bicara Tuhan. Saya menganjurkan kita pilih nomor ini, 7. Tetapi Anda tidak bisa menaruh sebagian hidupmu. Engkau harus menaruh seluruh hidup. Sehingga seperti yang saya katakan di akhir khotbah. Suatu khotbah beberapa waktu ini. Hanya satu yang saya takuti, Tuhan. Hanya satu yang saya hormati, Tuhan. Hanya satu yang saya cintai, Tuhan. Kalau aku takut Tuhan, aku menghormati Dia, aku mengasihi Dia, aku tidak akan melukai siapapun. Aku akan menghormati orang-orang yang patut kuhormati. Dan mencintai orang-orang yang harus kucintai. Bahkan musuh-musuh. Sebagai penganjur, saya sendiri harus berjuang, saudaraku. Untuk memenuhi apa yang saya katakan ini. Dan ajaibnya saudara bisa alami ketika saudara berani mempertaruhkan hidup. Walaupun saudara masih harus berjuang melawan diri sendiri dalam penyerahan itu. Tuhan akan pimpin saudara. Sampai saudara bisa total surrender, total surrender, total surrender.
Ketika Tuhan berkata di Injil Matius pasal 19 pada orang kaya, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin dan datang kemari, ikutlah aku. Bukan berarti lalu setelah dia melakukan itu, seandainya dia lakukan, lalu hatinya plong, belum tentu. Mungkin dia masih ada pertimbangan. Sakit juga ya menyerahkan semua. Tapi Tuhan akan pimpin dia, saudaraku, untuk bisa. Anda tahu nggak bahwa Petrus dan murid-murid lain ketika ikut Yesus itu motifnya juga belum tepat. Mereka hanya mau mengubah nasib. Karena mereka berharap Yesus akan menjadi raja seperti Herodes atau penguasa Roma, kaisar Roma, lalu mereka mendapat bagian. Tapi ketika mereka surrender, terus berjalan mendengar firman, ternyata kerajaannya bukan dari dunia ini. Tapi mereka sudah memiliki komitmen dan Tuhan bimbing terus sampai mereka bisa berserah total. Ketika Lazarus, maksud saya Sakius ya, bukan Lazarus, Sakius, memberikan separuh hartanya kepada orang miskin dan sekiranya ada yang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Belum tentu Sakius hatinya benar 100% plong, belum tentu. Tetapi ketika dia sudah mengambil keputusan itu, Tuhan pasti bimbing. Makanya kita jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Bersyukur yang masih muda-muda, walaupun dalam ketidaktahuannya secara lengkap, terus diarahkan untuk total surrender kepada Tuhan. Kamu jadi orang-orang yang luar biasa. Kamu jadi orang-orang yang luar biasa. Dulu waktu muda, waktu itu Dr. H.L. Senduk masih hidup. Kita di sekolah Alkitab tidak jarang ya, walaupun tidak selalu, menyanyikan lagu Gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Tapi kalau sekarang kita lagunya mirip seperti itu. Kalimatnya ini, aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemekahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku
memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Sebelum saya lanjutkan khotbah ini, besok pagi doa kita melalui Facebook ya, betul ya. Ini pemberitahuannya tulisannya kalau lebih kecil lagi mungkin lebih nggak bisa dibaca. Coba dibesarkan ya. Kalau bagi Anda yang tidak memiliki akun Facebook gitu ya, coba dibesarkan 2 kali lipat atau 3 ya. Begini saja agak kecil, apalagi kalau pakai itu apa? Coba dibesarkan nak. Ya. Bisa 2 kali lipat nggak apa-apa. Ayo 2 kali lipat ya. Atau 3 kali lipat boleh. Ayo ya. Dari tadi saya lihat apa tulisannya. Mungkin mata saya sudah tidak sejelas, tapi kecil sekali sih ya. Nah kalau begini kan masih ya. Terus jangan cepat-cepat ya. Besarkan lagi boleh ya. Karena kecil tadi saya bilang kalau lebih kecil lagi bisa nggak dibaca. Oke, nah ini proper ini ya. Oke, bagus ya, no, tulisannya ya. Nah ini baru bagus. Nah ini baru ya. Kok tadi bisa kecil begitu? Pertimbangannya ini apa ya? Kalau pertimbangannya ruangannya harus bayar mungkin nggak apa-apa ini. Oke, saya teruskan ya. Ironis saudaraku, saya jadi pendeta ya. Di proses Tuhan tuh baru hari ini saya mengerti apa artinya tidak bermilik. Walaupun masih memiliki aset atas nama saya atau saya masih memiliki uang di ATM di rekening saya, tapi merasa bahwa aku tidak bermilik. Itu baru bisa merasakan. Baru mengerti apa artinya kita ini berkemas-kemas pulang ke surga. Ketika kita memilih Tuhan, itu artinya kita mau mengenakan hidupnya. Kita mati-matian mematikan semua keinginan diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu kita pertimbangkan. Apakah kalau Yesus hidup pada zaman sekarang, dia melakukan ini. Roh Kudus pasti tolong kita kalau kita serius begini. Jika Yesus hidup pada zaman sekarang, dia lakukan ini enggak? Dia lakukan ini enggak? Dan kita memang berjuang untuk selalu melakukan apa yang tepat di mata Tuhan. Itu memilih Tuhan. Dulu kalau ada orang non-Kristen berkata, Pak saya mau jadi orang Kristen, saya senang. Sekarang bukan tidak senang, tapi saya takut dia tidak ngerti. Memangnya kalau sudah jadi Kristen saya senang gitu? Enggak, percuma kamu jadi Kristen kalau kamu masih jahat, pelit, kejam terhadap sesama. Percuma. Saya ngomong ini benar, bukan 1-2 orang loh. Saya kira sudah beberapa orang menyatakan itu. Dia pikir saya senang banget gitu. Ya senang tapi nggak banget. Yang penting bagaimana kamu jadi orang yang baik dalam standar Tuhan. Dan standarnya Yesus.
lalu memilih Tuhan 100%, itu kita ikut jejaknya. Jangan diganti dengan hanya ke gereja, jadi aktivis. Apalagi lebih konyol lagi jadi pendeta. Dia jadi pendeta tapi belum berusaha mengenakan hidup Yesus. Lalu jadi pendeta, jadi sarjana teologi, pendeta. Wah, itu merusak pekerjaan Tuhan. Merusak. Dan saya sudah melihat orang-orang miskin dari kampung ke Jakarta, jadi pendeta, lalu terhormat, kawin dengan orang Jakarta, terhormat. Jadi setan yang merusak pekerjaan Tuhan. Nggak masalah kamu anak kampung. Nggak masalah kamu orang miskin. Tapi setelah jadi anak Allah, mengerti kebenaran, kenakan hidup Yesus. Kamu lebih dari anak konglomerat. Tadi saya khotbah tentang someone. Someone itu seorang yang penting, bisa berarti seorang yang penting dan memiliki kekuasaan. Itu menurut definisi dalam kamus. Di antara beberapa pengertiannya. Kamu itu someone. Saya kasih tahu, dari tidak ada menjadi ada. Saya katakan tahun sekian saya sudah menjadi murid. Kamu di mana waktu itu? Belum lahir. Jangankan kamu, bapakmu juga belum lahir. Kamu di mana? Nggak tahu. Sekarang kamu tidak tahu. Tapi waktu itu ya lebih tidak tahu. Sekarang kamu tahu kalau kamu belum ada. Waktu itu kamu tidak tahu karena memang kamu belum ada. Dari tidak ada menjadi ada, itu dianggap Tuhan penting. Amin. Jadi gak masalah kamu anak kampung, orang miskin. Gak masalah. Di mata Tuhan kamu someone. Tapi jangan membuat engkau someone bagi dirimu dan bagi orang lain. Jangan kamu yang mau dirimu someone. Biar Allah yang membuat kamu someone. Jangan sampai kamu jadi setan, anak setan, yang merusak pekerjaan Tuhan. Ingat, ini pendeta-pendeta yang dulu orang kampung yang sekarang jadi orang, udah punya rumah, punya istri, punya anak, punya kedudukan, punya apa. Ingat, kamu jangan jadi anak setan yang merusak pekerjaan Tuhan. Sebaiknya walaupun Anda orang kota, lahir di kota, kamu juga jangan sombong, kamu bukan siapa-siapa. Kamu juga bukan siapa-siapa, jangan sombong. Kita someone ini karena Tuhan, bukan karena manusia. Jangan berusaha menjadi someone bagi manusia. Makanya kalau ada pendeta masih berebut kedudukan, mau jadi ketua wilayah, nanti ketua sinode. Anak-anak setan tuh begitu. Dia mau jadi someone di mata manusia. Nggak perlu yang merendahkan dia ditinggikan. Saya ngomong ini benar. Saya tua, sudah melihat fakta-fakta itu. Oke, orang Jakarta, orang kota, lu juga bukan siapa-siapa. Kamu orang kaya pun enggak masalah. Bukan suatu yang luar biasa. Apalagi kamu juga bukan orang kaya. Sekarang kita jadi orang yang terhormat. Punya kedudukan, punya posisi terhormat. Jangan sombong. Aduh. Kalau kita mau jadi someone bagi manusia, bagi diri kita sendiri, jadi anak setan. Kita ini sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. We are not our own. Kita bukan milik kita sendiri. Amin. Amin. Untung saya selamat. Kalau enggak juga saya rusak, saudaraku. Nah, bersyukur saudara yang belum rusak. Jangan sampai rusak. Kamu dengar ucapanku ini. Bapak Ibu juga. Saudara itu siapa? Saudara mati jadi bangkai. Bangkai. Hari ini mau punya posisi, mau dilihat orang, coba mati.
jual obrak, laku nggak? Dikasih pun orang nggak mau terima, betul nggak? Ya nggak usah Pak, nggak usah dimasukin rumah kalau sudah mati. Di halaman juga nggak apa-apa. Di ujung halaman juga nggak boleh ditaruh, tahu? Busuk. You secantik apapun, kau sudah mati, mengerikan. Apalagi jadi tengkorak. Lah kita kok mau sombong tuh siapa? Suatu hari nanti kalau kita mati, saudaraku, sudah mati, kita lihat hamparan padang hijau dan istana Bapa, kita berlarian di situ. Kita punya istana, punya rumah, punya semua fasilitas. Itu baru nanti. Sekarang kita ini dianggap konyol, miskin, bodoh, jelek, comberan, enggak masalah. Tapi kita punya kemuliaan bersama Tuhan. Makanya kita serius. Cari Tuhannya serius. Amin. Serius. Besok tidak ada doa karena saya harus pergi ke sebuah tempat. Dan tentu waktu sudah tidak mencukupi, tidak apa-apa. Jadi saya tidak akan sempat datang kemarin. Minggu kebaktian jam 11 dan jam 5 sore. Ya saudaraku. Lalu hari Senin jam 6 kita doa. Nah kita tidak bisa menggunakan YouTube hanya sekitar 7 hari. Kita mendapatkan strike istilahnya. Mungkin Anda tidak tahu, sekarang sudah muncul di mana itu berita-berita hoax. Karena Truth ID terlalu banyak kontennya sampai di blok. Itu mah capek deh. Bukan. Karena masalahnya kita punya Truth TV. Truth TV itu kan mengulang-ulang terus. Dan dianggap itu menarik band seorang. Ternyata kalau memiliki Truth TV itu harus ada izin khusus. Jadi kita tidak tahu. Karena tidak tahu di ban dan tidak ada peringatan. Lawyer kita sudah kirim, lalu dijelaskan sedikit, lalu dikatakan tidak boleh. Nanya lagi, kira-kira gitu. Jadi jangan. Ini saya tidak tahu apakah didengar banyak orang ya. Jadi karena kita punya Truth TV yang terus mengulang acara, dianggap menarik bandwidth orang. Dan yang ternyata itu sudah izin khusus, kita tidak tahu. Ya saya nggak tahu kenapa orang saya tidak tahu. Sehingga kita 7 hari tidak bisa live streaming, tidak boleh mengunduh. Jadi selama 7 hari nggak ada Anda bertanya Alkitab menjawab, kalau mau tanya pribadi. Mudah-mudahan belum 7 hari sudah mulai tayang, tapi kalau tidak ya akhirnya nggak bisa. Tetapi kita masih bisa on-site hari Minggu jam 5 dan jam 5 dan jam berapa? Jam 5 doa pagi, 11 dan jam 5 sore. Hari Minggu ini saya juga khotbah 9.30 di Pluit. 9.30 di Pluit. Itu juga mungkin tidak akan dimunculkan di YouTube. Yang di ban ini bukan Truth ID-nya mungkin. Jadi kita takut yang di ban itu muka saya atau Truth ID. Sampai kita tidak berani, nggak berani. Nanti hari Rabu dari jam 4 sampai jam 7 itu ada seminar formasi spiritual. Itu dari Sekolah Tinggi Teologi yang juga kita dukung dari Manado. Mestinya lewat Truth ID jadi tidak bisa, hanya lewat Instagram dan Facebook dan lain-lain. Tapi on-site dan semua mahasiswa STT, semua yang masuk STT dari S1, S2, S3 wajib atau saya undang, tidak harus untuk hadir. Tapi yang tinggal di asrama pasti harus ikut dari jam 4, 5, 6. Jam setengah 7 kira-kira sudah selesai. Nah ini, nanti saya umumkan ya, setengah 7 itu ya. Itu acara kita. Kalau Kamis mungkin ada doa kali ya.
Kemarin Batak bermazmur bagus sekali. Mungkin Kamis jam 6 kita doa onsite, Jumat seperti biasa. Kita puasa tinggal 9 hari ya. 9 hari dipotong 7 hari. Jadi tinggal 2 hari. Aduh. Oke, nah Bapak. Jadi Bapak Ibu yang mendengar berita ini tahu bahwa kita ini tidak bisa di-strike oleh YouTube karena kasus itu. Kami tidak tahu. Truth TV kan 24 jam terus. Dan ternyata itu harus ada izin khusus. Oke. Saya kira cukup ya. Tepuk tangan untuk grup. Yuk kita bangkit berdiri. Allah serta dalam kita, dalam kita, Lord, namamu disebut Immanuel, beserta kami. Allah serta, Allah serta. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Dalam kita namamu disebut Immanuel, beserta kami. Angkat tanganmu. Saudara dikasihi Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati, dan terimalah berkat ini. Berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa besok pagi jam 5 melalui Facebook only. Nggak lihat Instagram ya, hanya Facebook. Tuhan berkati.